Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 200597407 dari kelas PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang web server dan DNS server dan serta cara mempraktekkan web server dan DNS server di Cisco Packet Tracer dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STM.Com. Yang pertama, tentang pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai perangkat keras atau hardware, dan yang lainnya yaitu perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, gambar, file CSS, stylesheets, dan file JavaScript. Sedangkan untuk software, fungsi dari web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Web server sebagai hardware yang bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Untuk mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website yang kalian buat. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server dari software yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Cara kerja dari web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server atau HTTPS. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi dari web server selain sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server yaitu 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak dipakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Produk web server dan kelebihannya, ini produk web server yang sering digunakan. Pertama, Apache, pengaturan lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. 2. INGINX, ringan, punya fitur dan stabil, performa tinggi. Yang ketiga, IIS, mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Yang keempat adalah filter speed. Web server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .HT access. Cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol untuk komunikasi data antara klien dan server. Sebuah klien yaitu web browser melakukan permintaan atau request dengan menghubungkan ke port tertentu, biasanya port 80, ke sebuah server web hosting. Secara singkat, berikut cara kerja protokol HTTP. Yang pertama, klien HTTP membuat sambungan dengan mengklik tautan hyperlink atau URL dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Yang kedua, daemon HTTP di server web hosting tujuannya menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Cara kerja HTTP dan HTTPS sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak, yang dinamakan SSL handshake. Ini adalah DNS server. Pengertian dari DNS server yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini sungguh merepotkan atau menyulitkan, sebab artinya perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkannya secara manual.
adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kalian semua yang ingin mengakses web. Kini tinggal mengingat nama domain dan masukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya kita akan mengakses Google, alih-alih dari menulis IP dari Google, kita hanya memasukkan namanya google.com, sudah tersambung. Fungsi dari DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Baiknya adalah macam-macam DNS, yaitu yang pertama A-record untuk menyimpan informasi soal hostname, SIM to live, dan IPv4. AAA-record menyimpan informasi hostname dengan hubungannya IPv6. MX-record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Keyname-record digunakan untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. NS-record merujuk sebuah subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Yang kelima, PTR-record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Yang keenam, CRT record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. CRV record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, report, point, and QTL. DXT record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA record bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi yang lengkap sebuah domain. Sekian penjelasan tentang web server dan DNS server. Selanjutnya adalah tentang cara konfigurasi DNS server dan web server menggunakan Cisco Packet Tracer berikut ini. Yang pertama adalah susun topologi seperti berikut. Terdapat DNS server, web server, dan DHCP server karena kita akan menggunakan access point, yaitu untuk menghubungkan antara laptop dan smartphone menggunakan access point. Kita menggunakan 3 router dan 4 buah switch, 1, 2, 3, 4, dan 6 PC, 1 laptop, dan 1 smartphone. Ini topologinya hampir sama dengan topologi yang telah dibuat atau seperti praktek yang sebelumnya. Kita atur IP konfigurasinya terlebih dahulu untuk router yang pertama. Router yang pertama, FA00, ini yang terhubung dengan switch 1 yang menghubungkan PC 1 sampai PC 3 dengan IP 192.168. Titik 1.62 dengan slash 20 26.192. Untuk Ethernet 10 ini yang terhubung dengan switch 2 yang menghubungkan PC 3 sampai PC, maksudnya PC 4 sampai PC 6. Yaitu IP-nya 192.168.1.126 dengan slash 26 ya 192. Untuk serial 2 ini yang menghubungkan dengan router 2 yaitu dengan IP 12.12.12.1 dengan slash 24 dan serial 3 ini yang menghubungkan dengan router 3 yaitu 13.13.13.1 dan slash 24. Untuk router yang pertama sudah selesai, kita lanjut mengisi IP dari PC-PC. Kita isikan. Sama juga slash 26.192. Dan default gateway-nya diambil dari router. Dan DNS server kita isi IP 33.33.33.1 yaitu IP dari nanti DNS server yang kita buat nanti. Untuk PC 1 sudah, kita isikan semuanya terlebih dahulu.
Untuk 1 sampai 3 selesai, selanjutnya kita akan mengisi dari PC4 sampai PC6 yang terhubung dengan router chip 2. Untuk default gateway-nya jangan lupa nanti Nah, default gateway dari PC4 sampai PC6 ini menggunakan default gateway yang terhubung dengan router chip 2. Kita isi DNS servernya juga. Sama ini. Nah, sudah. Untuk bagian router pertama sudah beres dan sudah lengkap. Selanjutnya kita akan ke router 2. Kita konfigurasi ke router 2. Nah, serial 2 ini yang terhubung dengan router 2. Kita nyalakan. Udah nyala? Ya, sudah. Serial 2 ini yang terhubung dengan router 2. Router 2 yaitu 12.12.12.2 dengan /24. Untuk serial 3 ini yang terhubung dengan router 3. 23.23.23.2 sama /24. Node-nya pas ada node 00 ini yang terhubung dengan switch, yang terhubung dengan klien laptop, DHCP server, dan sebagainya. Dengan IP 192.168.1.254 dengan /25 yaitu 128. Untuk router 2 sudah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari DHCP server. Kita tambahkan IP nantinya dulu, IP dari DHCP server yaitu 192.168.1.253 dengan /25 yaitu 128. Default gateway-nya diambil dari router tadi yaitu titik 20.254 dan DNS server kita tambahkan juga dari DNS server. Sudah. Agar klien laptop dan smartphone ini mendapatkan IP di jaringan yang router yang sama, maka kita masuk ke service DHCP, kita on-kan DHCP-nya. Akhirnya kita tambahkan default gateway dari router yaitu 192.168.1.2054. Dan DNS servernya agar nanti bisa mendapat DNS yaitu 33.33.33.1. Dan yang kita add dan kita save terlebih dahulu. Sudah. Untuk IP dari DHCP kita cek dulu apakah sudah masuk DHCP-nya. Sudah masuk DHCP-nya. Kita lihat juga sudah masuk. Default gateway-nya tadi ya sudah. Sudah. Selanjutnya kita ke router 3. Nah, router 3 ini
Untuk config-nya Evan 00 ini yang terhubung dengan DNS server, yaitu IP-nya 33.33.33.3 dengan /24. Dan selanjutnya 10 ini yang terhubung dengan web server dengan IP 43.43.43.3 dengan /24. Nah, sudah. Untuk serial 2 ini yang terhubung dengan router pertama, yaitu dengan IP 13.13.13.3 dengan sama /24. Selanjutnya serial 3 ini yang menghubungkan antara router 2, yaitu dengan IP 23.23.3 /24. Nah, sudah, router kita sudah. Kita lihat cek lagi apakah tadi sudah terisi dengan benar. Selanjutnya kita akan menambahkan IP dari DNS servernya. IP dari DNS server terlebih dahulu, yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask 24/24 yaitu 3. Dan default gateway-nya kita ambil dari yang terhubung dengan router, yaitu TD4. Sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi dari web servernya. Kita isi 43.43.43.1 dan subnetnya /24 yaitu 0. Dan default gateway-nya diambil dari yang terhubung dengan. Sudah, agar semua bisa terhubung, kita akan melakukan routing terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan routing dinamik, menggunakan RIP untuk router yang pertama, yaitu 12.0.0.0. Kita add. Selanjutnya, untuk ini yang terhubung dengan router 2, namanya 13. Ini yang terhubung dengan router 3 dan 192.168.1.0. Ini yang terhubung dengan klien. Lalu kita CLI, kita save dulu. Jangan lupa agar tidak hilang. Nauto summary version 2. Sudah, kita config, setting, dan jangan lupa untuk di-save. Sudah selesai, hanya kita ke router 2, kita routing juga 12.0.0.0, ini yang router pertama, 23.0.0.0, ini yang router ke 3, dan 192.168.1.0, ini yang router ke atau ke klien. Jangan lupa juga di save ya, biar tidak hilang. Nah, sudah, untuk router 2-nya juga sudah. Selanjutnya kita ke router 3, kita routing terlebih dahulu, yaitu router 3 itu 13.0.0 ini yang router pertama. Selanjutnya 23.0.0.0 ini yang router kedua, dan 33.3.0 ini ke DNS, dan 43.43.0.0 ini yang router ke atau ke web server. Kita save terlebih dahulu agar tidak hilang. Kita config, setting, dan save. Selanjutnya, jika sudah, kita akan reload atau di-restart terlebih dahulu ya, supaya berjalan dengan baik. Kita tunggu sampai semua jaringan ini berubah menjadi hijau. Kita tunggu sampai selesai semuanya. Sampai hijau semua. Kalau hijau semua itu menandakan semuanya sudah terhubung dengan baik.
Nah, sudah semua. Kita pastikan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone terhubung dengan web server terlebih dahulu. Kita coba ke mode real time saja, kita hubungkan. Nah, successful untuk PC 1 ke web server, kita coba ke PC 4 ke, nah juga successful. Ini kita coba ke laptop ini, kita dengan ping ya. Ping dengan web server tadi 43.1. Ya, sudah bisa. Lainnya kita coba ke smartphone terlebih dahulu, kita ping. Ya, juga sudah bisa berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server, kita klik web server, selanjutnya service, setelah service, kita ke HTTP, kita on-kan semuanya, lalu indeks HTML-nya kita ini edit, kita edit ini dari web Pak Agus yang sudah tersedia di modulnya. Sudah, kita server tadi, dan kita kopikan, kita pastikan ke sini. Kita tambahkan, ini saya tambahkan nama saya, Rizky Mutiara Citra Ayuki. Kita save. Ya, sudah, kita save. Selanjutnya kita akan mencoba untuk setting website yang sudah. Kali ini kita akan mencoba PC 1 akan mengakses itu tadi IP dari web server. Apakah muncul? Nah, sudah bisa. Sudah bisa berhasil. Selanjutnya kita ke PC 4. PC 4. Kita coba juga apakah berhasil ya. Nah, PC 4 juga sudah bisa. Selanjutnya kita coba di laptop. Apakah sudah bisa? Juga sudah bisa di laptop untuk mengakses web server menggunakan IP-nya. Kita juga coba di handphone ya, smartphone. Nah, juga sudah bisa. Untuk konfigurasi web server sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS server. Untuk DNS server, kita masuk ke DNS server. Dan service, kita pilih DNS, kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan nama dari web yang kita buat tadi ya. Addressnya ini dari web server tadi. Add. Selanjutnya kita tambahkan lagi www.jarcom.com. Ini diambil dari nama DNS yang terhubung dengan IP dari web server, jadi tidak usah memasukkan IP tetapi memasukkan DNS dari IP tersebut. Kita add, sudah, kita save. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu PC 1 apakah sudah terhubung dengan DNS dengan mengeping DNS terlebih dahulu. Kita memastikan saja. Ini belum terhubung. Kita cek terlebih dahulu kenapa dia timeout. Kita coba simulasikan.
Nah, kita cek lagi, tadi ada kesalahan. Ya, sudah successful. Nah, kita coba ping ya. Kita ping terlebih dahulu saja. Nah, sudah bisa untuk PC 1 ke DNS. Selanjutnya kita coba ke PC 4 ke DNS. Kita ping saja. Sudah bisa. Kita coba di laptop dan handphone. Sudah bisa juga. Kita coba di Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita akan mencoba, kita mengecek menggunakan web browser, apakah DNS servernya tadi sudah terhubung dengan IP. Kita coba ke Jarcom. Kita NS lookup dulu ya. Kita NS lookup dulu dari PC 1 ke apa nama DNS tadi. Jarcom.com. Nah, sudah. Kita NS lookup lagi www.jarcom.com. Juga sudah. Kita NS lookup di PC 4 supaya udah kita coba NS lookup di laptop. Yes, sudah kita NS lookup di sini. Nah, kita akan mencoba web browser menggunakan DNS, yaitu jarcom.com. Nah, sudah bisa. Kita ulangi lagi menggunakan www.jarcom.com. Nah, sudah di PC 1 berhasil. Selanjutnya kita akan coba di laptop, yaitu jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Kita coba lagi, yaitu www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil juga. Kita cek di PC 4. Kita coba jarcom.com. Nah, sudah bisa. Kita coba lagi www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Kita coba di smartphone jarcom.com. Nah, sudah berhasil juga. www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Baik, untuk setting dari web server dan DNS server sudah berhasil dan sudah bisa semua dari web dan DNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.